Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk saat ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 2 begini dikatakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, kita akui bahwa masalah selalu menjadi bagian hidup manusia, dan tentunya hal itu akan mempengaruhi sikap hidup manusia sehari-hari jika tidak segera terselesaikan. Dan jika sudah terselesaikan, maka ada rasa kelegaan yang sangat luar biasa. Namun bisa jadi berikutnya tidak pernah kita sadari bahwa ada masalah yang akan datang dan telah mengantri di belakangnya. Sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita menyikapi ini? Pada umumnya reaksi otomatis yang muncul saat seorang menghadapi masalah adalah takut. Walaupun sebenarnya kita sering melihat dan merasakan kuasa mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Tetapi ketakutan tetap saja menjadi reaksi kita ketika menghadapi masalah. Kita condong untuk takut terlebih dahulu ketimbang percaya kepada Tuhan. Saudara, Daud yang adalah manusia biasa seperti kita selalu kuat dan mampu bertahan di tengah badai hidup yang mendera. Kita akan bertanya, apa rahasianya Daud? Rahasianya karena ia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan sumber pengharapan. Daud mengalami sendiri bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Siapa yang menjadi perlindunganmu dan sumber pengharapanmu ketika menghadapi masalah? Apakah orang tua, suami, istri, aset perusahaan, uang deposito, harta kekayaan atau jabatanmu? Jika kita berharap dan bersandar pada semuanya itu, kita pasti akan kecewa dan menyesal. Itu sebabnya Daud tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Mazmur 63 ayat 7 dan 8. Saudara, perlu kita ketahui, sejak dari muda Daud percaya bahwa satu-satunya pengharapan itu adalah Tuhan. Maka dari itu ia mengambil sikap yang benar, yaitu berdoa dan berseru kepada Tuhan. Berdoa dan berseru kepada Tuhan adalah langkah untuk memadamkan segala ketakutan dan kekhawatiran yang membelenggu kita. Itu sebabnya dia katakan, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan pada waktu engkau berkenan di Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Mazmur 69 ayat 14. Dan Tuhan pun mendengar permohonanku dan Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Dan kita juga pasti mengingat apa yang dikatakan Yakobus di pasal 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu saudara-saudari, supaya kita mampu bertahan dan tetap kuat menghadapi dunia yang sedang bergejolak dan bergoncang ini, kita harus memperkokoh pondasi hidup kita. Pondasi hidup kita adalah firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Karena itu, di dalam menjalani aktivitas satu hari ini, jadikanlah Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dialah benteng, kota benteng kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.